Tuhan, biar siang hari ini nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkaulah alasan kenapa kami ada di tempat ini siang hari ini. Karena kami ingin berjumpa dengan pribadi-Mu. Lawat kami, Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan. Itu akan memerdekakan, membebaskan, menghidupkan, mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami percaya akan kuasa firman-Mu. Setiap perjumpaan dengan kebenaran itu akan membebaskan, memerdekakan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk mendapatkan bagian yang terbaik dari apa yang Tuhan mau untuk kami tangkap. Tuhan, kami mau punya hati yang demikian. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu jangan duduk dulu. Saya ingin menyambut pembicara kita sepanjang hari ini. Beliau adalah Reverend Tan Yepeng, adalah senior pastor dari Christ Gospel Fellowship. Itu sebuah gereja yang berdiri sejak Januari 2020. Beliau telah melayani sebagai gembala dan memberitakan firman Tuhan lebih dari 30 tahun. Beliau telah menyelesaikan program Master of Divinity di Singapore Bible College dan saat ini sedang menjalani program doktoral. Reverend Tan Yepeng telah menikah dan memiliki 4 orang anak. Kita sambut beliau. Berikan tepuk tangan. Please be seated now. Thank you so Silakan much. duduk semuanya. Terima kasih. So, good afternoon, Shalom. Selamat siang, shalom semuanya. So happy to be able to be invited here to speak at this wonderful and beautiful place. Sangat senang sekali saya diundang untuk bisa berbagi dengan Anda semua di tempat ini. Yeah, so I have already shared this morning, 7 a.m. and 10 a.m. This time I have 5 different sermons and it revolves around a theme on the grace of God. Jadi hari ini saya sudah berkhotbah di jam 7 dan kebaktian jam 10. Selama 5 kali ini khotbah saya akan bertemakan kasih karunia. So I just encourage you, if you want to hear more, you can just listen to the rest of the service. I want to share a little bit about myself. Jadi saya ingin mendorong Anda, kalau Anda ingin mendengarkan lebih lagi, Anda bisa stay untuk mendengarkan khotbah berikutnya. Dan saya ingin memberikan background tentang diri saya. I was born again when I was 16 years old. The church I was born again in was at City Harvest Church in Singapore, and we continue to grow, and I was there for about 30 years. Jadi saya lahir baru pada waktu saya umur 16 tahun dan gereja saya adalah gereja City Harvest Church. Saya melayani tempat itu selama kurang lebih 30 tahun. And eventually I became the number 2 man or the deputy senior pastor of the church. Dan saya akhirnya dengan jabatan terakhir adalah sebagai wakil dari senior pastor wakil senior pastor di gereja itu. Then something happened, which I will share later in the sermon. And in 2020 January, I enrolled in Singapore Bible College and studied there for 3 years. And I graduated this May 2023. Jadi ada beberapa hal yang terjadi yang nanti akan saya bagikan di tengah-tengah khotbah. Saya tahun 2020 saya memulai studi saya di Singapore Bible College dan mengakhirinya dengan Master Divinity di Mei 2023 ini. So some of the pictures of the new church that we just started in 2020, we started with a small group of about 12 individuals. And then last year we had a family day with about 250 people in our church. Jadi kami memulai dengan ini adalah gereja kami yang baru kami mulai di tahun 2020. Kami mulai dengan 12 orang di sebuah Bible study group dan tahun lalu kami sudah sampai di angka 250. Okay. All right. Today I want to share with you. Okay, praise the Lord. Thank you so much. Terima kasih, Yeah. puji Tuhan. I want to share with you from 1 Samuel chapter 23 to 26. Jadi hari ini saya ingin berkhotbah dari 1 Samuel pasal 23 sampai 26. And the title of my message is about how God gives you grace when you are tempted to fight back or to retaliate. Dan tema saya hari ini adalah bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia ketika kita dicobai untuk membalas dendam. Basically, the message is about how God stops you from retaliating. Jadi sebenarnya poinnya adalah bagaimana Tuhan menghentikan Anda pada waktu Anda ini ingin balas dendam. Because it's the fruit that as you go through a trial or suffering in your life, the fruit, right, is not for you to fight back. Jadi sebenarnya pada waktu Anda sedang mengalami kesusahan dalam hidup, buah yang seharusnya ada dalam hidup Anda itu bukan balas dendam.
the fruit, the ultimate result is your salvation. Seharusnya itu hasil akhirnya itu adalah keselamatan Anda. So I give you an illustration, I think you will understand. You know how many of you drive, all right, and you know that in a traffic light you have green light, red light, and yellow light. Jadi saya ingin memberikan ilustrasi yang Anda bisa pahami. Berapa dari Anda yang mungkin mengemudi dan Anda tahu bahwa ada lampu lalu lintas merah, kuning, dan hijau. So yellow means that be alert, pay attention, get ready to stop. Jadi kuning itu artinya waspada, hati-hati, dan bersiap-siap untuk berhenti. But how many of you, you're honest, when you see the yellow, you step on the accelerator? Tapi berapa di sini Anda kalau yang mengaku kalau kuning malah Anda gas untuk melaju? Yes. Ya. So the yellow light is the warning light. Jadi lampu kuning ini adalah memberikan kita untuk berhati-hati. That when you're tempted, God gives you a warning. Pada waktu Anda tergoda untuk melakukan sesuatu, Tuhan tuh memberikan peringatan. Yeah, get ready to stop. Siap-siap untuk berhenti. But so often we deny the voice of God and we just retaliate, we fight back. Tapi seringkali kita itu tidak mendengarkan suara Tuhan dan kita malah membalas dendam. So David in 1 Samuel chapter 24 to 26, God had already rejected Saul, and so David was going to be the next king of Israel. Jadi di kitab 1 Samuel ayat 24-26, pada waktu itu Tuhan telah menolak Saul dan Tuhan akan menjadikan Daud sebagai raja atas Israel. So David, you can call him the Messiah because the Messiah means the anointed one. Jadi Daud bisa dipanggil sebagai Mesias karena arti Mesias itu adalah sebenarnya yang diurapi. And the Messiah was tempted. Dan Mesias itu dicobai. Okay? So, the Bible shows us, very interestingly, okay, and this is a very important part. If you see chapter 23, 24, David had a chance to spare Saul's life. Jadi, continue. Yes. Jadi ada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di sini dari pasal 24 sampai 26. Di pasal 23 sampai 24, Daud itu membiarkan Saul untuk hidup. And then chapter 26, he had a second chance to spare Saul's life. Kemudian di pasal ke-26, Daud memiliki chance kedua untuk membiarkan Saul hidup lagi. And then right in the middle, you have a story of David having an encounter with Abigail. Dan kemudian di tengah-tengah antara pasal 24 dan 26 ini, pasal 25, ada cerita mengenai Daud dan Abigail. In reading the Bible, when you read something like this, as if something is repeated a second time, you have to think of it like a hamburger. Jadi pada waktu Anda membaca Alkitab, kemudian Anda melihat bahwa ada hal yang diulang 2 kali, dan di tengah-tengahnya itu adalah hari yang berbeda, Anda bisa membayangkan ini seperti sebuah burger. It means the bread is on top, the bread below, and the main thing that the author wants you to focus is the centerpiece, the meat. Jadi sama seperti burger, rotinya ada di atas, roti ada di tengah, roti ada di bawah, tapi yang paling penting adalah bagian tengahnya. Ini adalah apa yang penulis ingin Anda perhatikan. Which we will look at it later. Jadi kita akan lihat sama-sama. So the first temptation in 1 Samuel 24, the top part of the bread, is David is being tempted to take Saul's life. Jadi pencobaan yang pertama yang kita lihat di pasal ke-24, Daud itu tergoda untuk membunuh Saul. What happened was Saul, right? He's chasing after David, wanting to kill David. Jadi pada waktu itu Saul mengejar Daud dan ingin membunuh Daud. But David had done nothing wrong. Tapi Daud tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa yang salah. So this time, for some coincidence, David was hiding in a cave. Jadi pada waktu itu kebetulan Daud itu sedang bersembunyi di sebuah gua. And Saul had to ease himself, right? He has to go to the toilet, so he came into the cave. Dan Saul pada waktu itu dia harus ke belakang dan dia masuk ke dalam gua itu. And so the man of David who has been struggling, running away from Saul, told David, "This is a golden opportunity. God has given Saul into your hands. Now it's time to kill him." Jadi orang-orang yang bersama dengan Daud berkata kepada Daud, ini adalah waktu yang tepat karena Tuhan sudah menyerahkan orang ini kepada engkau. That is the temptation. Dan itulah godaannya. And the Bible says in 1 Samuel 24 verse 4, the last part it says, David arose and stealthily cut off a corner of Saul's robe.
Kita lihat di 1 Samuel 24 ayat 4 dikatakan bahwa Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. But then verse 5 to 6 tells us that David's heart convicted him. Tapi pada waktu di ayat ke-5 dan ke-6 kita melihat bahwa hati nurani Daud itu seakan-akan menuduh Daud. And he said to his men, "The Lord forbid that I should do this thing to my Lord, who is God's anointed, to put up my hand against him, seeing he is God's anointed." Kemudian ia berkata kepada orang-orangnya, Daud berkata, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, orang yang diurapi Tuhan." You know that when you go through temptation, there are many people around you that are seeing how you live your life. Pada waktu Anda ini sedang dicobai, tahukah Anda bahwa ada begitu banyak orang di sekitar Anda yang sedang melihat bagaimana Anda menghidupi kehidupan Anda? Was David going to be just like Saul? Apakah Daud akan menjadi orang yang sama saja seperti Saul? An unjust and righteous king. Seorang raja yang tidak adil dan yang juga tidak benar. Was David going to take matters into his own hands and defend his own throne by himself? Apakah Daud akan mengambil tahta itu dengan paksa dan akan melindungi dirinya sendiri dengan caranya sendiri? Or was David going to be a different kind of a king? Atau apakah Daud akan menjadi raja yang berbeda dengan Saul? A servant of God. Menjadi seorang pelayan Tuhan. In other words, I'm going to trust God to fight for me, and I'm not going to fight for myself. Artinya aku akan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan yang akan berperang buat aku dan aku tidak akan berperang dengan caraku sendiri. So I show you the next slide, which is David's conscience is like this speed camera. Jadi kalau Anda lihat di foto yang berikutnya ini adalah hati nurani Daud itu sama seperti kamera penangkap kecepatan. So the first temptation is like he speed his car and the camera took a flash and took a picture, but he violated, he had some demerit points, but it's not enough to take away his driver's license. Jadi itu sama seperti kayak Daud itu sedang mengemudi, dia melewati batas kecepatan, kemudian kena tangkap kamera, dipotong poinnya tapi tidak sampai kehilangan SIM-nya. But how many of you know that temptation doesn't just end once? Tapi tahukah Anda bahwa dicoba itu bukan hanya sekali saja? So the first temptation, we can conclude, when David was tempted to take Saul's life, he responded in the fear of God. Jadi kita bisa melihat bahwa pada waktu Daud digoda untuk yang pertama kali atau dicobai untuk pertama kali, dia meresponi dengan takut akan Tuhan. Now we go into the second temptation. Nah maka kita akan lihat pencobaan yang kedua. Which is the meat of this hamburger. Dan ini di sini kita akan melihat daging dari burger yang kita lihat tadi itu. 1 Samuel 25, David was tempted to kill Nabal for insulting him. Jadi di pasal 25 ayat 5 sampai 6, Daud itu tergoda untuk membunuh Nabal karena Nabal telah menghinanya. Alright, now Nabal was a very rich man. Jadi Nabal pada waktu itu adalah seorang yang sangat kaya. And David's men have been protecting his property. Dan Daud bersama dengan orang-orangnya itu telah melindungi properti dari Nabal ini. So David sent his men to Nabal and say, give us some provision. In exchange, we will continue to protect your property. Jadi Daud mengutus orangnya untuk berkata kepada Nabal, berikanlah kepada kami makanan dan kami akan terus melindungi milikmu ini. So verse 5 and verse 6, he says this, he sent 10 men and the Bible uses the word peace. Peace be to you, peace be to your house, peace be to all that you have. It was David's way of greeting Nabal. Jadi pada waktu kita lihat di ayat ke-5 sampai 6, Daud menyuruh 10 orang, kemudian dia juga memberikan salamnya dengan berkata, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Jadi itu caranya Daud untuk menyapa Nabal. So in ancient times, they don't have television. Di zaman dulu tidak ada televisi. How do you know that the author wants to emphasize something? Jadi bagaimana Anda tahu bahwa seorang penulis itu ingin menekankan sesuatu hal? It was only text. Jadi hanya bisa dengan cara penulisan. So they emphasize by repetition. Jadi maka dia akan mengulanginya beberapa kali. But look at Nabal's response to David. Tapi mari kita lihat bagaimana Nabal itu meresponi salam dari Daud ini. He insulted David and said, who is David? Who is the son of Jesse? Dan dia itu menghina Daud dengan berkata, siapa Daud? Siapa anak Isai ini? He said, these days there are many servants who are breaking away from their masters. Dan dia berkata, begitu banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya hari-hari ini.
In other words, he accused David of being a disloyal servant because you have run away from Saul. Jadi Daud ini sedang dituduh oleh Nabal bahwa dia itu adalah hamba yang melarikan diri dari tuannya yaitu Saul. Here comes the second temptation. Kemudian jadi ini godaan yang kedua. David was so angry. Daud itu sangat marah He said, I have been protecting your property. dan dia berkata, aku ini sudah melindungi segala milikmu. Now you are insulting me. Sekarang kamu menghina saya. Oh, so verse 13 says this. Jadi di ayat ke-13 dikatakan apa? David says, every man strap on your sword. Every man strap on his sword. David also strapped on his sword. 3 times. Sword, sword, sword. Jadi dikatakan di sini di ayat ke-13 katakan apa? Kamu masing-masing sandanglah pedang, lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Jadi kita bisa melihat kata pedang itu diulang 3 kali. So 400 men Ada 400 orang prajurit went up after David. maju mengikuti Daud. They are going to kill Nabal and his servants. Dan mereka ini akan membunuh Nabal berserta dengan seluruh isi keluarganya. Was David going to be just like Saul? Jadi apakah Daud akan menjadi raja yang sama seperti Saul? Friends, when people insult you, when people cause injustice to come to you, Saudara-saudara, pada waktu orang menghina Anda, pada waktu orang memperlakukan Anda dengan tidak adil, when they are not fair to you, pada waktu mereka melakukan sesuatu yang tidak adil bagi Anda, how do you respond? How do you react? bagaimana Anda bereaksi? Bagaimana Anda meresponinya? Do you fight back? Apakah Anda akan berkelahi balik? Anda melawan balik? Are you like David? Apakah Anda sama seperti Daud? Put on your sword. Anda ambil pedang Anda, An eye for an eye, a tooth for a tooth. mata untuk mata, gigi untuk gigi. Wow, this is a temptation. It's very serious because if David fails, he's not going to be king. Karena ini adalah suatu pencobaan yang sangat berat. Karena apabila Daud sampai gagal, maka dia tidak akan menjadi seorang raja. So David said in his heart, Jadi Daud berkata dalam hatinya. in verse 21 and 22, Kita lihat di ayat ke-21 sampai 22. he said, I have done all these good things for Nabal. He has returned me evil for good. God do so to the enemies of David and more also if by morning I leave so much as one male of all who belong to him. Jadi Daud berkata bahwa aku telah melakukan segala sesuatu yang baik dan dia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud bahkan lebih daripada itu jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Have you been betrayed before? Apakah Anda pernah dikhianati sebelumnya? Have you had your business partner run away with your money? Apakah Anda pernah memiliki bisnis partner yang lari dengan uang Anda? Have you gone to jail Apakah not Anda, for your own fault but because someone else betrayed you? apakah Anda pernah masuk ke dalam penjara bukan karena kesalahan Anda tapi ada orang yang mengkhianati Anda? That's how David felt. Itu yang dirasakan oleh Daud. I want revenge. Aku ingin balas dendam. But my title of my message today is Grace when you are tempted to retaliate. Tapi tema saya hari ini adalah kasih karunia ketika Anda dicobai untuk membalas dendam. So let me just pause for a moment and share a bit of my own journey, my own experience. So more than 10 years ago, 2010, our church went through an investigation. Jadi saya ingin berikan kesaksian saya, tahun 2010 gereja kami itu mulai diinvestigasi. And throughout the whole investigation, I ended up having to serve in prison for 2 years. Jadi hasil dari segala investigasi ini saya harus menjalani masa hukuman penjara selama 2 tahun. I only came out of prison in 2019. Dan saya baru keluar dari penjara tahun 2019. That's why I went and studied in the Singapore Bible College and until now I've graduated. Jadi itu kenapa saya setelah itu masuk ke Singapore Bible College sampai akhirnya tahun ini lulus. You know, all my life from 16 years old until I went to prison, I never smoked before. Jadi tahukah Anda, dari saya umur 16 tahun sampai saya masuk ke penjara itu saya tidak pernah merokok sebelumnya. I never get drunk Saya before. juga tidak pernah mabuk. Because I have not worked outside before. I have only grown up in the church. Karena saya itu tidak pernah bekerja di luar sebelumnya dan saya hanya bertumbuh di dalam gereja. My friends are all Christians. Teman-teman saya semuanya orang Kristen. So there is almost impossible, it's almost impossible that I would end up in jail. Jadi sangat hampir tidak mungkin bahwa saya ini akan berakhir di penjara. Because I'm not all out to do crime. Karena saya ini tidak ada keinginan untuk melakukan kejahatan apapun.
But why would this thing happen to me? Tapi mengapa hal ini bisa terjadi kepada saya? The case, our church investigation case is about a wrong use of the church building fund. Jadi kasus kami yang diinvestigasi ini adalah mengenai penyalahgunaan dana pembangunan. That the fund was used for mission work. Jadi dana pembangunan ini dipakai untuk misi. The fund didn't come to us. It wasn't corruption or that we took the money to buy a house or buy a car. Nothing of that sort. Jadi uang yang dipakai ini bukan kepada kami dipakai secara pribadi atau untuk kami belikan ini dan itu. And so I was thinking, why should this thing happen to me? Jadi mengapa hal ini harus terjadi dalam hidup saya? And worse still, during that time, the difficult time, there are so many people who went to the internet to attack us. Dan yang lebih parah pada waktu masa-masa gelap ini ada begitu banyak orang yang menyerang kami di internet. They insult us. They say all kinds of very nasty things at us. Mereka menghina kami dan mereka juga mengatakan hal-hal yang begitu jahat tentang kami. Every day my wife sometimes would just see it in the social media what people are saying and she will get so hurt and so traumatized. Dan setiap hari istri saya mungkin melihat apa di sosial media dan dia akan merasa sangat tersakiti, sangat kecewa. What will you do if you're in that situation? Apa yang akan Anda lakukan pada waktu Anda ada dalam situasi itu? You feel I want to fight back. Anda pasti akan berpikir saya ingin melawan. But I tell you that is not the fruit. That is not the fruit of your trial. Tapi saya ingin berikan tahu kepada Anda bahwa itu bukanlah buah yang seharusnya ada dari pencobaan yang Anda The alami. fruit that God wants is your transformation, your salvation. Buah yang Tuhan mau itu adalah perubahan dalam hidupmu itu dan keselamatan dalam hidupmu. So we continue into the story. Mari kita masuk terus dalam cerita By ini. God's amazing grace, Oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, Nabal has a wife called Abigail. Nabal memiliki seorang istri yang bernama Abigail. And Abigail, after he heard that Nabal has insulted David, she says, no, I got to intervene. I got to step in and stop David from massacring or killing the whole family of Nabal. Jadi pada waktu Abigail mendengarkan berita itu, dia langsung cepat, saya harus menghentikan Daud supaya keluarga Nabal ini tidak semuanya binasa. So she came and if you can see, I put up a picture. Abigail kneeling down before David and say, please let your servants speak in your ears and hear the words of your servants. Jadi di sini dikatakan di ayat ke-24, Abigail itu bersujud kemudian berkata, izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. She said, my husband Nabal is a fool. Dan dia sendiri berkata bahwa Nabal suamiku itu adalah orang yang dursila. But he said, no, you are David. He says, now my Lord, as God lives, God has restrained you from blood guilt and from saving with your own hand. Now then, let your enemies and those who seek to do evil to my Lord be as Nabal. Tapi Abigail langsung berkata, Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dan mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. It's so important, brothers and sisters. Here he say, God is saving you from saving with your own hands. Jadi di sini dikatakan yang sangat penting adalah bahwa Tuhan mencegah Daud dari melakukan hutang darah dan dari bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Do you remember when Jesus, the Messiah, was tempted? Apabila Anda ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri juga dicobai, He was at the Garden of Gethsemane. pada waktu itu dia ada di Taman Getsemani, And so the soldiers came and wanted to nab him. dan ada prajurit yang datang untuk menangkap dia. Peter took out the sword. Kemudian Petrus mengambil pedangnya Peter wanted to cut off the ear of the servant. dan memotong telinga salah satu pelayan yang juga datang saat itu. Jesus healed the ear Yesus mau menyembuhkan telinga yang putus and itu. told Peter, put the sword back. Dan kemudian berkata kepada Petrus, masukkan lagi pedangmu. Do you see the word sword? Anda lihat kata-kata pedang itu. Jesus is not going to be a Messiah by bloodshed. Yesus tidak akan menjadi Mesias yang mencurahkan darah yang tidak perlu. That means he's not going to fight and retaliate. Jadi Tuhan Yesus tidak akan melawan balik dan juga tidak akan membalas dendam. He said, Father, not my will, but yours be done. Dan Yesus berkata, Bapa, bukan apa yang kuhendaki, tapi biar kehendakmu yang jadi. So,
Abigail's words were like the traffic light. Jadi kata-kata Abigail ini sama seperti lampu lalu lintas. It's blinking yellow. Seperti peringatan, seperti lampu kuning yang sedang nyala. David, are you going to step on the accelerator? Daud, apakah kamu akan tekan pada pedal gas itu? Or are you going to step on the brake? Atau kamu akan step on akan ngerem? David, the Daud- king to be, had a choice. Was he going to be just like Saul? Daud, calon raja ini memiliki pilihan apakah dia akan menjadi sama seperti Saul. So David said to Abigail, so now we see his response. Jadi Daud berkata kepada Abigail, jadi kita bisa melihat respon Daud. 3 times he said, blessed be the Lord, the God of Israel, who sent you to meet me today. Blessed be your discretion and blessed be you. Daud berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri. Maka bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah. Kata terpuji diulang 3 kali juga di sini. Because David says, you have kept me this day from blood guilt and from working salvation with my own hand. Daud berkata, karena engkau hari ini Abigail telah menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. So what happened? Jadi apa yang terjadi? Not my will, but yours be done, God. Bukan kehendakku Tuhan, tapi biar kehendakmu saja yang jadi Tuhan. And the next verse, verse 37 to 39, tells us that God himself killed Nabal. Dan di ayat ke-37 sampai ke-9 dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang memukul Nabal sehingga ia mati. Nabal had a heart attack, Nabal mengalami serangan jantung and 10 days later, he died. dan 10 hari kemudian dia mati. But look at the Bible, 3 times again. Tapi di sini dikatakan juga sekali lagi 3 kali diulang. The Lord struck Nabal. The Lord avenged the insult. The Lord returned evil on Nabal. Jadi di sini dikatakan sekali lagi apa? Tuhan memukul Nabal, kemudian Tuhan membela aku dalam perkara penghinaan Nabal, dan sekali lagi dikatakan Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Brothers and sisters, will you trust God Saudara-saudara, apakah Anda bersedia untuk mempercayai Tuhan? rather than you take matters into your own hands? Dan tidak mengandalkan diri Anda sendiri untuk mencari pembenaran. So when David, temptation number 2, when David was tempted to kill Nabal for insulting him, he discerned wise counsel and he restrained himself. Jadi pada waktu Daud mengalami pencobaan yang kedua, dia mempertimbangkan nasihat yang bijaksana dan menahan dirinya. So he stepped on the brakes. Jadi dia menekan pedal rem itu. So now we go to the bottom bread, the third temptation. Jadi kita sekarang melihat roti yang paling bawah, kita melihat pencobaan yang ketiga. So now 1 Samuel chapter 26, he now has a chance, a second time, to kill Saul. Jadi di kitab 1 Samuel 26 kita melihat lagi bahwa Daud memiliki kesempatan sekali lagi untuk membunuh Saul. This time the circumstances was different. Saul was sleeping. Jadi saat itu kondisinya berbeda karena Saul itu sedang tidur. And David and his men crept up to the camp. Dan Daud pada waktu itu mereka itu sedang masuk ke dalam perkemahannya Saul. And then Abishai, David's general, says, this is Saul. Let me take a spear and push it through his heart. He wouldn't even know. He wouldn't even know that he's dead. Jadi orang kepercayaan Daud, Abisai berkata, biar saya ngambil tombak dan pada waktu saya tancapkan tombak itu ke dalam tubuhnya, dia bahkan gak akan tahu bahwa kalau dia itu sudah mati. That's chapter 26 and verse 8. Abishai said to David, God has given your enemy into your hand this day. Pada 1 Samuel 26 ayat 8 dikatakan, Abisai berkata kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Again, the temptation, Sekali lagi Daud mengalami pencobaan itu. the traffic light, Dan lampu lalu lintas itu warning. masih sedang memberikan peringatan sekali lagi. Are you going to step on the accelerator? Apakah Anda akan tekan pedal gas itu Or are you going to step on the brake? atau tekan pedal rem? This time round, David replied to his general Abishai, Tapi pada waktu itu Daud memberikan jawaban kepada Abisai. do not destroy him. Dan berkata, jangan musnahkan dia. For who can put out his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? And David said, as the Lord lives, the Lord will strike him. Dan dikatakan Daud berkata, demi Tuhan yang hidup niscaya Tuhan akan membunuh dia.
or his day will come to die, or he will go down into battle and perish. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, atau entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. The Lord forbid that I should put out my hand against the Lord's anointed. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. David, learn, okay, from temptation 1 to temptation 2, now at temptation 3, you see he has changed. Jadi Anda bisa melihat dari cobaan nomor 1, cobaan kedua, cobaan ketiga, Daud itu telah belajar dan responnya itu sudah berbeda. Now he has learned to trust God. Sekarang dia sudah belajar untuk mempercayai Tuhan. Because he has witnessed for himself what God can do and that God is a God of justice. Karena dia telah melihat sendiri apa yang Tuhan bisa lakukan dan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Don't take, revenge is not for you to take. Pembalasan dendam itu adalah bukan hak Anda. God himself will be your judge and he will fight for you. Tuhanlah sendiri yang akan menjadi hakim atasmu dan dia yang akan bergerak untuk Anda. Amen. Amin. So point number 3. Poin ketiga. When David was tempted to take Saul's life a second time, he learned to trust God. Ketika Daud dicoba untuk mengambil nyawa Saul untuk kedua kalinya, dia belajar percaya kepada Tuhan. How did he learn? Bagaimana dia belajar? How does he have this knowledge of God? Bagaimana dia memiliki pengenalan akan Tuhan yang seperti ini? He learned obedience by the things which he suffered. Ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Just like Jesus. Sama seperti Yesus. In Hebrews, in the book of Hebrews, it says, though he was a son, he learned obedience by the things which he suffered. Di kitab Ibrani dikatakan meskipun dia itu adalah anak Allah, dia belajar untuk taat dari apa yang harus dideritanya. You and I, we are children of God, sons and daughters of God. Anda dan saya, kita ini adalah putra dan putrinya Tuhan. We will learn obedience Dan kita akan belajar ketaatan through the things we suffer. melalui hal-hal yang harus kita derita. And then you will see and know who God is. Dan Anda akan tahu dan mengenali siapa Tuhan itu. So that you will not you will not step on the accelerator and cross the boundary and fall into sin. But you learn to trust God. Sehingga Anda tidak akan menekan pedal rem itu melewati batas dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Anda akan dapat menahan diri Anda sendiri. So in summary, if I can just show you these 3 points. The situation was this. David was tempted to take Saul's life. He responded in the fear of God. Jadi kita dapat mengambil sebuah kesimpulan di situasi pertama Daud tergoda untuk mengambil nyawa Saul dan respon Daud dengan dia meresponi dengan takut akan Tuhan. Number 2, David was tempted to kill Nabal for insulting him, but he discerned wise counsel and he restrained himself. Di pencobaan yang kedua Daud tergoda untuk membunuh Nabal yang menghinanya, tapi Daud meresponi dengan mempertimbangkan nasihat bijaksana dan menahan dirinya. And number 3, David was tempted to take Saul's life again. This time round he has learned to trust God. Dan di pencobaan yang ketiga, Daud tergoda lagi untuk mengambil nyawa Saul, tapi Daud meresponi dengan belajar percaya kepada Tuhan. When we are tempted to cause harm, pada waktu kita ini dicoba untuk melakukan hal yang jahat, remember that mercy triumphs over judgment. Remember Jesus. Ingatlah bahwa kasih karunia itu telah menang atas penghakiman dan ingatlah Yesus. Jesus was also tempted. The Messiah was tempted. Yesus itu dicobai, dia itu juga melalui pencobaan. At the beginning of the gospel, Jesus was tempted 3 times by Satan. Di awal kitab Lukas, iblis itu mencobai Yesus selama 3 kali. In Luke chapter 4 verse 13, the Bible says that when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Lukas 4 ayat 13 katakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. In other words, the temptation didn't just stop at the first 3 temptations at the beginning of the gospel. Jadi dengan kata lain, pencobaan yang dialami oleh Yesus tidak berhenti dengan 3 pencobaan di awal kitab Lukas itu saja. Later on in the gospel, you see he went through Samaria and the people rejected him. So James and John says, do you want us to call down fire from heaven and burn them? Di belakangan pada waktu Yesus bersama dengan muridnya melalui kota Samaria dan ditolak, muridnya Yakobus dan Yohanes berkata, apakah engkau ingin menurunkan api dari langit dan membinasakan kota ini? Jesus says, no. Dan Yesus berkata, tidak. James and John, you do not know what kind of spirit you're carrying. Yakobus dan Yohanes, engkau tidak tahu roh apa yang ada di dalam dirimu itu. The Son of Man didn't come for
for the people to serve him. He came to serve and to give his life a ransom for many. Anak Allah itu tidak datang untuk dilayani, tapi datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk orang banyak. Then when he had to go to the cross, Dan pada waktu Yesus sedang menuju ke salib, he said this, "Don't you know I can call 12 legions of angels to come and destroy everyone and defend myself?" But he didn't. Yesus berkata, tidakkah engkau tahu bahwa aku dapat memanggil tentara malaikat dan membinasakan semuanya, tapi aku tidak melakukan hal itu. But what Jesus did was he prayed that prayer in the Garden of Gethsemane, "Father, not my will, but yours be done." Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia berkata, Tuhan bukan kehendakku, Bapa bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. So church, I leave you these questions for you to think. Jadi Bapak Ibu, saya ingin Anda untuk bisa merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. The last slide for today, okay? Slide terakhir untuk hari ini. How do you react to disagreements and insults? Bagaimana Anda bereaksi terhadap ketidaksepakatan atau terhadap penghinaan orang lain? Do you become angry and you fight, you retaliate? Apakah Anda menjadi marah, Anda melawan dan membalas dendam? Do you become vengeful, take revenge? Atau Anda memiliki dendam dan ingin membalas dendam itu? Or do you show grace and you learn to entrust yourself to God who judges righteously? Atau apakah Anda menunjukkan kasih karunia dan belajar untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil? Church, the Bapak traffic Ibu. light is showing yellow. Do you press the accelerator or the brake? Lampu lalu lintas, lampu kuningnya menyala, apakah Anda menekan pedal rem atau pedal gas? Have you been hurt before? Apakah Anda pernah disakiti Have you sebelumnya? gone through suffering, Apakah Anda pernah melalui penderitaan? especially injustice? Terutama diperlakukan dengan tidak adil. What is the fruit? Apakah buah dari The penderitaan Anda fruit itu? is your life transformation and salvation. Buah itu adalah kehidupan Anda diubahkan dan keselamatan It's Anda. to be like David, to be like Jesus. Kita harus seperti Yesus, seperti Daud, To learn to trust in God, surrender, belajar untuk percaya kepada Tuhan dan berserah. and allow God to transform you and to change you. Dan membiarkan Tuhan untuk mengubahkan Anda dan mengubah hidup Anda. So that you know Him and you can have an intimate relationship with Him. Sehingga Anda tahu Tuhan, mengenal Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Where you know God face to face. Dan Anda mengenal Tuhan muka dengan muka. Come, let's just pray. Mari kita berdoa. I just have the musicians to come and singers to come as well. Tim Prince Solusi bisa naik ke depan. Dear Lord, I thank you that Jesus, you came to be our example. Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan kami. And I know, oh God, that today there may be people here who feel insulted, they are angry in their hearts. Saya tahu Tuhan bahwa mungkin ada beberapa di antara kami yang merasa dihina dan juga diperlakukan dengan tidak adil. There is our nature to want to take vengeance and to fight back. Keinginan kami ingin melawan, kami ingin membalas dendam. But I pray today that Lord, you will be gracious to us and merciful to us and help us to hold our hands. Tapi Tuhan, aku berdoa Tuhan saat ini sehingga Engkau memberikan kasih karunia sehingga kami dapat menahan diri kami, Tuhan, menahan tangan kami. So that we will not take matters or try to bring salvation by our own strength. Sehingga kami tidak bertindak atas kekuatan diri kami sendiri dan tidak membawa keselamatan dengan cara kami sendiri. Teach us to learn to trust in you, oh God. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai Engkau. We know that Lord, you are faithful. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia. And you are God who will judge righteously. Dan Engkau Allah yang menghakimi dengan begitu adil. Thank you, O Lord, for healing. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memulihkan kami. Thank you for renewing our minds. Terima kasih karena Engkau memperbarui pemikiran kami Tuhan. And help us, O God, to change the course of our life. Dan Tuhan bantu kami untuk mengubah arah kehidupan kami ini. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. I'm just going to ask the singers to lead us in worship. And I know that maybe some of us here in this place, we are struggling with this sense of unfairness, injustice. Saya tahu bahwa mungkin ada beberapa jemaat yang ada di sini merasakan bahwa Anda ini sedang diperlakukan dengan tidak So adil. interesting that the earlier service that we had, a brother came to me and said that he also, like me, went to jail, not for what he has done, but someone betrayed him. Pada waktu di tengah-tengah break ada seorang saudara yang mencari saya dan dia juga men-sharingkan bahwa dia masuk ke penjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan tapi karena dia dikhianati. I think it is so real that
we will sometimes go through things, trials, suffering that we don't understand why. Dan saya rasa ini akan sangat umum bahwa kita akan merasa bahwa kita mengalami hal-hal yang kita derita dan kita tidak tahu kenapa hal itu harus terjadi. But I pray that through the response worship song, let us give ourselves completely in surrender to Jesus. Tapi melalui lagu yang akan kita nyanyikan ini biar kita belajar untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. And let God fight for you. Dan membiarkan Tuhan yang bergerak untuk Anda, yang membela Anda. Amen. Amin. Whatever you have lost, Apapun yang telah Anda kehilangan, God will return Tuhan akan kembalikan kepada Anda. and bless you more than you can even ask or imagine. Dan memberkati engkau dengan apa yang jauh dari apa yang Anda bisa minta atau dibayangkan. God will heal you. Dan Tuhan akan memulihkanmu. Amen. Amin. Let's just respond to Him. Mari kita merespon. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Haleluya, biar musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya percaya bahwa siang hari ini altar ini terbuka bagi Anda yang mungkin Anda merasa diperlakukan tidak adil. Anda merasa ada sebuah amarah, dendam yang selama ini mungkin Anda sudah berdoa, Anda sulit tapi untuk bisa menerimanya. Tapi setelah mendengar firman Tuhan ini dan Roh Kudus mengusik hati Anda, apakah Anda mau menginjak pedal gas itu ketika lampu kuning itu menyala? Ataukah Anda mau menginjak pedal rem itu dan belajar menyerahkan itu kepada Tuhan? Apabila Anda ketika Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan yang barusan Anda dengar, Anda tahu ada sesuatu yang harus Anda lepaskan, ada sesuatu yang Anda harus injak pedal rem itu dan Anda mau mengambil keputusan itu dan menyerahkan itu dalam tangan Tuhan. Sambil kita nyanyi lagu ini, mari Anda boleh maju ke depan. Ada para pemimpin, ada para pendoa yang ingin berdoa bersama-sama dengan Anda. Biar siang hari ini Anda akan pulang dalam keadaan yang berbeda. Karena Tuhan menjamah Anda dan menyembuhkan setiap luka yang ada. Tuhan membebat setiap luka yang ada. Dan Tuhan mengembalikan kembali sukacita dan damai sejahteranya. Amin. Kita nyanyikan lagi dari awal. Silakan bagi Anda yang dulu didoakan, Anda maju ke depan. Ada memutuskan untuk aku mau lepaskan itu Tuhan. Seperti Daud yang memutuskan untuk menyerahkan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan Anda maju ke depan dengan segera. Haleluya. Depanku yang di atas, Anda bisa ke lorong-lorong yang ada di samping kanan kiri Anda. Ada para pendoa yang juga siap berdoa bersama-sama untuk Anda. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku,
kerinduanku. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu. Haleluya. Saya percaya ada lebih banyak lagi daripada yang sudah maju ini. Saya percaya Tuhan ingin menyatakan kuasanya, Dia ingin melepaskan Anda dari semua rasa beban yang selama ini menindih hidupmu. Anda gak bisa tidur mungkin karenanya, Anda menjadi tertekan karenanya. Di siang hari Tuhan ingin melepaskan engkau. Tuhan ingin kembali melepaskan damai sejahteranya untukmu. Tuhan ingin membebaskan perasaan-perasaan yang tidak perlu itu yang ada dalam hidupmu. Haleluya. Silakan Anda maju ke depan. Silakan Anda maju ke depan. Tuhan ingin memelukmu. Tuhan ingin memelukmu. Yesus, jiwa Amin. aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Bagi Anda yang maju di depan, maupun bagi Anda yang menyaksikan lewat streaming dimanapun Anda berada, Anda boleh buka kedua tangan Anda yang di kursi. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Yang di depan, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan menuntun Anda dalam doa, termasuk bagi Anda yang streaming. Saya ingin menuntun Anda, Tuhan Yesus, pada siang hari ini. Anda bisa tirukan doa saya, Singer bisa bantu untuk berdoa juga. Tuhan Yesus, pada siang hari ini, aku memutuskan untuk melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang kusebutkan ini. Anda boleh sebut satu persatu nama itu. Mungkin orang-orang yang selama ini melukai Anda atau menghina Anda, atau Anda merasa diperlakukan tidak adil oleh itu. Haleluya. Dan kembali tirukan doa saya, Tuhan Yesus, pada siang hari ini, sekali lagi aku melepaskan pengampunan. Dan aku minta kelegaan yang datang dari Tuhan, damai sejahtera, kelepasan, kemerdekaan, itu kembali memelihara dan memerintah di hati dan pikiranku, di dalam nama Yesus. Amin. Anda boleh duduk kembali dan kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kita juga perlu berdoa ya Bapak Ibu ketika mendengar firman Tuhan ini. Yang barusan dari kita dengar, terus terang saya juga tertemplak. Dan saya ingin mengajak kita semua jemaat yang terkasih. Ayo, betapa sering kita kali juga bersikap seperti pendakwa itu. Yang mendakwa, menuding orang-orang yang mungkin ketika mengalami sesuatu atau mengalami apa, dengan mudah kita mungkin mendakwa mereka. Ya, tapi sebaliknya,
Kita mau punya hati yang mengasihi. Karena kita nggak pernah tahu cerita yang terjadi sesungguhnya seperti apa. Amin. Orang mungkin diperlakukan tidak adil, orang mungkin masuk dalam situasi-situasi yang bukan karena kesalahan mereka. Tapi yang nampak di luar adalah, oh orang itu begini. Padahal kita nggak pernah tahu dan seringkali kita menghakimi. Seringkali kita ikut mendakwa mereka. Kita perlu minta ampun. Kita perlu mengubah cara berpikir dan sikap hati kita. Amin. Ya, bolehkah saya mengajak Anda berdoa sekali lagi, termasuk Anda yang di streaming. Mari kita mau buka hati kita, Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan, betapa sering dalam kebodohan kami menghakimi orang, kami mendakwa seseorang tanpa kami tahu sebetulnya apa yang terjadi atas mereka. Tapi kami dengan mudah kami mungkin mengomentari mereka, menghakimi mereka, bahkan membicarakan mereka yang seharusnya itu bukan menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kuduskan kami. Sucikan kuduskan bibir kami, sucikan kuduskan hati kami, akal budi kami Tuhan. Supaya kami bisa memandang orang lain seperti Tuhan memandang mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya.